Halo semuanya, langsung aja ya. Selamat datang di sesi bedah tulisan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah tulisan yang, wow, jujur aja ini personal banget, tapi maknanya tuh bener-bener universal. Judulnya, Nak, Ibu ingin bicara soal milih-milih perempuan. Kebayangkan, ini semacam surat terbuka dari seorang ibu buat anak laki-lakinya soal gimana sih cari pasangan hidup yang bener. Jadi buat kalian semua nih, entah yang masih jomblo nyari pasangan, yang udah punya gandengan, atau bahkan yang udah jadi orang tua, tulisan ini punya sudut pandang yang super praktis dan menarik banget buat kita bahas bareng-bareng. Oke, kita langsung terjun ke intinya ya. Di awal tulisannya, sang ibu ini ngasih statement yang lumayan menohok. Beliau bilang, istri itu abadi, tidak bisa ditukar tambah kapan saja kalian mau. Analoginya cerdas banget kan? Sering banget loh orang yang main milih pasangan sama milih mobil. Banyak tipenya, banyak spesifikasinya. Tapi bedanya fatal banget teman-teman. Mobil itu kalau kita bosen, ya tinggal tukar tambah aja. Nah kalau pasangan hidup, ya jelas nggak bisa dong. Ini komitmen seumur hidup yang fondasinya harus benar-benar sekuat baja. Bagian pertama, surat cinta seorang ibu. Ini nih yang jadi fondasi emosional dari semua nasihat kuat yang bakal kita bahas hari ini. Lanjut ke bagian kedua, realita fisik dan jodoh. Gimana sih cara menavigasi keseimbangan daya tarik itu sendiri? Nah, perbandingan yang sang ibu buat di sini tuh benar-benar menarik buat kita kulik. Beliau tegas bilang kalau inner beauty alias kecantikan dari dalam itu adalah kualitas inti yang paling vital. Harga mati lah ibaratnya. Tapi, nah ini sisi pragmatisnya keluar, beliau juga bilang kalau inner beauty tanpa dibungkus sama katakanlah kulit luar yang apik, itu bakal kurang maksimal. Kenapa coba? Ya realistis aja, sebagai laki-laki pasti ada dong kebutuhan dan rasa bangga pas ngenalin istri tercinta ke sahabat atau keluarga besar. Bukan berarti kalian harus nyari supermodel ya, bukan gitu maksudnya. Lebih ke arah nemuin pasangan yang pantas dan bisa bawa dirinya dengan baik di depan orang lain. Masuk akal banget kan? Terus pertanyaannya, gimana kita tahu kalau dia itu orang yang tepat? Sang ibu nyebutin satu kata kunci yang nggak bisa dipalsuin sama sekali. Chemistry. Kalian pasti tahu kan rasanya, daya tarik alami yang nempel gitu aja tanpa dibikin-bikin. Momen ajaib pas tiba-tiba kalian ngebatin, pantesan ya selama ini sama yang lain tuh rasanya ada aja yang kurang. Tiba-tiba pesona si dia ini bikin orang lain kelihatan ya biasa aja. Chemistry ini semacam kecocokan murni yang alir begitu aja tanpa usaha keras. Buat ngejelasin chemistry ini lebih jauh, sang ibu nyeritain kisah nostalgianya sendiri yang super manis. Bayangin ya, ayahnya itu dulu calon dokter yang kalem, tenang, dan di sekelilingnya tuh banyak banget wanita-wanita feminin. Tapi tebak dia jatuh cintanya sama siapa? Sama si ibu ini yang waktu mudanya ternyata hobinya manjat pohon, jago berantem, kalau makan nggak ada jaim-jaimnya, dan belak-belakan banget kalau ngomong. Cerita ini ngasih lihat ke kita secara gamblang kalau chemistry sejati itu seringkali nabrak logika dan ekspektasi kita sendiri. Lucu ya, tapi begitulah cinta. Masuk ke bagian ketiga, menilai kebaikan dan karakter. Ini pengingat penting buat melihat lebih dalam dari sekedar apa yang ada di permukaan. Di sini sang ibu ngasih kita semacam checklist praktis buat nilai kebaikan sejati seseorang. Coba deh amati hal-hal ini. Pertama, gimana sih cara dia memperlakukan orang yang kurang beruntung dari dia? Kedua, gimana dia ngehormatin orang tuanya? Ketiga, perhatiin juga circle-nya, siapa aja teman-teman pergaulannya. Dan yang keempat, nah ini unik banget menurut saya, bisakah dia senyum sama lebarnya waktu diajak makan di restoran mewah yang mahal dan pas diajak makan di warteg yang murah meriah? Kebaikan sejati itu kelihatan dari konsistensinya teman-teman, bukan dari status sosial atau di mana dia lagi nongkrong. Kalian setuju kan kalau menilai karakter orang tuh nggak bisa sebulan 2 bulan? Makanya sang ibu ngasih petuah emas ini. Take your time, give time enough time. Santai aja, luangin waktumu, nggak usah buru-buru. Beliau benar-benar wanti-wanti keras supaya anak-anaknya ini nggak pernah nikah cuma gara-gara dikejar umur. Atau, tahu sendirilah ya, tekanan omongan orang. Nikah itu yang murni pas kalian udah seyakin-yakinnya kalau bareng dia, kalian bakal saling ngebahagiain seumur hidup. Bagian keempat, kekuatan tertawa bersama. Ini dia nih, perekat mutlak buat pernikahan yang langgeng. Nah, standar humor yang kayak gimana sih yang dicari? Pilihlah pasangan yang masih bisa ketawa pas kalian curhat. Ya, kartu ATM-ku tertelan lagi. Ini kan contoh kesialan hidup sehari-hari banget ya. Selera humor yang bagus itu bukan sekedar jago ngeledek orang lain, tapi kemampuan tangguh buat ngetawain kesialan diri sendiri. Kemampuan buat tetap ngelihat sisi lucu waktu hal-hal jalan gak sesuai sama rencana. Jadi sekarang ada satu pertanyaan yang pas banget buat kita renungin bareng. Sebenarnya, apa sih perekat cinta yang paling awet itu? Coba deh dipikirin sebentar. Kalau fase-fase awal pacaran yang menggebu-gebu itu udah lewat,
Apa yang bikin dua orang ini tetap milih buat sama-sama terus? Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian jawaban sang ibu soal realita cinta. Kalian tahu kan, rasa deg-degan kayak ada kupu-kupu beterbangan di perut pas lagi jatuh cinta? Gejolak itu pelan-pelan pasti bakal stabil. Dia bakal hinggap, menetap, dan berubah bentuk jadi rasa nyaman yang tenang. Nah, persis di titik itulah, momen tertawa bareng saat ngejalanin rutinitas sehari-hari bakal jadi perekat abadi yang menguatkan rumah tangga kalian. Kelima, dan ini yang terakhir, prinsip hidup dan penghargaan. Aturan mutlak banget nih soal kemitraan dan harga diri. Di sini ada satu kutipan yang dalam banget bunyinya, "When two person always agree, one is not necessary." Maksudnya, kalau dua orang setuju terus-terusan di segala hal, ya salah satunya sebenarnya nggak dibutuhin. Sang ibu pingin anak-anaknya ini dapat pasangan yang punya prinsip hidup yang kuat, jangan nyari wanita yang cuma bisa bilang iya aja, carilah dia yang berani ngomong jujur demi kebaikan, yang bisa elegan nyikapi beda pendapat, dan yang jelas jago kompromi secara adil. Terus ada satu aturan mutlak, garis bawahi ya, pantang banget dilanggar. Jangan pernah biarkan seorang wanita bersikap kasar kepadamu. Sang ibu ini tegas banget loh. Beliau bilang bakal jadi orang pertama yang ngamuk kalau anaknya dikasari, apalagi kalau di depan umum. Wajar sih, karena beliau kan udah capek-capek ngedidik anak laki-lakinya buat selalu ngehormatin wanita, jadi ya wajar dong kalau perlakuan yang sama juga dituntut balik. Saling menghargai itu batas suci yang nggak boleh dilewati. Buat nutup argumen tegasnya tadi, sang ibu ngasih perumpamaan yang pas banget. Beliau ngebandingin nih, cinta yang dengan penghargaan itu beroperasi mulus kayak mobil yang berfungsi penuh. Tapi sebaliknya, cinta tanpa penghargaan, wah itu ibarat mobil yang nggak ada setirnya, alias nggak berguna sama sekali. Mau segila apapun cintanya, tapi kalau rasa hormatnya udah hilang, hubungannya bakal kehilangan arah. Dan ujung-ujungnya malah ngebahayain satu sama lain. Hal ini bawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat direnungin. Di antara kuatnya getaran chemistry yang alami dan kokohnya rasa saling menghormati, pertanyaannya, sudahkah kalian menemukan keseimbangan itu? Dari sesi bedah tulisan ini, kita jadi sadar ya kalau milih pasangan itu bukan melulu soal debar di dada, tapi soal karakter, bisa diajak ketawa, punya prinsip, dan yang pasti saling menghargai. Oke teman-teman, terima kasih banget udah ikutan bedah materi hebat ini bareng saya hari ini. Jadikan poin-poin tadi sebagai panduan kalian ya. Dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya.